Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun juga mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkyu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan, karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan, karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Endi Supardi meresmikan kegiatan program Bedah Rumah di perumahan Bukit Depok Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT ke-80 Korps Marinir tahun 2025. Kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian Korps Marinir kepada prajurit dan keluarga yang sudah memberikan dharma bakti serta dedikasi terbaik untuk Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, serta bangsa dan negara. Pada program tahun ini, Korps Marinir melaksanakan 9 program bedah rumah prajurit dan keluarga Marakauri Korps Marinir. Pangkomar berharap kegiatan bedah rumah ini akan menjadi tradisi berkelanjutan dalam rangkaian HUT Marinir di tahun-tahun berikutnya agar dapat memberikan manfaat lebih serta memupuk kepedulian kita kepada keluarga besar Korps Marinir. Pelaksanaan acara atau peresmian bedah rumah ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Korps Marinir yang ke-80
yang di dalamnya tadi sudah saya sampaikan ada beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari jadi Korps Marinir yang ke-80 ini. Jadi di samping kita melaksanakan peresmian bedah rumah, kita juga melaksanakan ada acara bakti sosial, kemudian juga ada bakti kesehatan. Bakti kesehatan ini ada tindakan massal. Kemarin di Jakarta ada 80 titik mengartikan hari jadi yang ke-80 dan 2025 donor darah di Jakarta mengartikan bahwa sekarang tahun di 2025. Sekalipun pelaksanaannya kita laksanakan di beberapa titik dari Sabang sampai Merauke, yang besar dilaksanakan ada di Lampung. Bencana tanah bergerak juga terjadi di Purbalingga, di mana 19 rumah alami rusak berat. 20 kepala keluarga terpaksa mengosongkan rumah mereka. Tim relawan gabungan membantu mengevakuasi barang berharga milik warga terdampak tanah bergerak di Dusun Karangtengah, Purbalingga, Jawa Tengah. Total sebanyak 19 rumah rusak berat dan sebanyak 20 kepala keluarga atau 62 jiwa terpaksa mengungsi. Bencana tanah bergerak yang terjadi hari Kamis telah meluluh lantahkan Dusun Karangtengah. Tanah sekitar rumah amblas sedalam 2 meter. Menurut kesaksian warga, tanah bergerak sangat cepat setelah diguyur hujan deras. Warga langsung keluar menyelamatkan diri sebelum rumah roboh. Pihak BPBD Purbalingga bekerjasama dengan PMI, Dinas Sosial, dan relawan bergerak cepat membangun tenda darurat dan dapur umum untuk mensuplai logistik makanan. Sementara itu pemerintah Kabupaten Purbalingga akan merelokasi warga terdampak. Pemerintah juga akan menggandeng para ahli geologi untuk meneliti kondisi tanah dan melakukan upaya pencegahan dampak yang lebih parah. Dari Akibat sakit, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumah oleh tim SAR. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis karena petugas terpaksa menggunakan mobil ambulan double kabin untuk menerobos banjir. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir telah meningkat, lalu mengevakuasi lansia tersebut dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya supaya bisa